Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hamba Allah sekalian, para santri, para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sampai saat ini, detik ini kita pun masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang berakal, sebagai hamba yang cerdas, sebagai hamba yang berpikir, yang termasuk ulul albab, orang-orang yang mempunyai pikiran, maka dia berkewajiban untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengamalan. Mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar sehari dua hari, ibadah bukan hanya sekedar seminggu dua minggu, ibadah bukan hanya sekedar sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi ibadah adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita sebagai hambanya sampai kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, sampai datang kepadamu yakin kematian, ajal kita. Maka inilah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari sifat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kita masih di dosa besar yang ke-24, yaitu gemar atau suka berkata dusta. Kemarin sudah sedikit disampaikan tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis. Kita akan melanjutkan ya dalil yang berikutnya terkait tentang dosa besar yang ke-24 ini, yaitu terkait tentang gemar atau suka berdusta atau suka berbohong. Kita tahu bahwasanya dusta, kebohongan ini merupakan sebuah kezaliman, sebuah dosa yang dosanya ini tidak kecil. Apalagi ketika dia berbohong atas nama Allah, apalagi ketika dia berbohong untuk menggugurkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan udah sholat belum, padahal belum sholat, tapi bilangnya sudah. Ini dosa besar. Dia berdusta kepada Allah agar supaya gugur kewajibannya. Kamu sudah sholat belum? Wah, sudah sholat ya. Kapan? Tadi. Padahal sama sekali belum sholat. Gitu ya. Kamu puasa enggak? Oh iya, saya puasa. Padahal enggak puasa. Gitu. Ya. Inilah ya. Dan berbagai macam kedustaan-kedustaan yang lainnya. Ya.
Maka di sini Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang barang siapa, ya, 4 perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka dia akan menjadi munafiqan khalisan, seorang munafik yang sejati, yang tulen, benar-benar orang munafik. Barang siapa terkumpul 4 sifat pada diri seseorang, maka 4 sifat ini menjadikan seseorang tersebut munafik yang sejati, munafik yang tulen, yang asli. Ya. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang seseorang hanya mempunyai 1 sifat dari 4 sifat, ya, kalau keempat sifat ini terkumpul pada 1 orang, ya, maka dia adalah seorang munafik yang sesungguhnya, yang tulen, yang asli. Namun apabila hanya ada salah 1 sifat saja, ya, pada diri seseorang, maka dia juga terjatuh ke dalam kemunafikan sampai dia hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat atau perbuatan tersebut. Apa 4 sifat yang menjadikan seseorang betul-betul menjadi orang munafik yang sejati? Yang pertama adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanat, kepercayaan, khona, dia berkhianat. Ya, apabila diberikan amanat kepercayaan, menjadi apa saja, menjadi seorang santri, ini amanat dari Allah. Ya, lo kok khianat, banyak main. Jadi santri kok banyak mainannya. Jadi santri kok banyak gurisannya. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini termasuk, ya, kategori apa? Khianat. Sudah diberikan nikmat oleh Allah nuntut ilmu, dibandingkan dengan mungkin umur-umur sebaya kalian di luar sana, mereka nggak bisa mendapatkan ilmu agama. Mereka yang, ya, tidak dapat sekolah, tidak bisa mondok, atau mereka sekolah di mana yang pelajaran agamanya kurang. Nah, kalian di sini diberikan kesempatan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Maka manfaatkan sepenuhnya, ya, untuk sungguh-sungguh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai khianat. Dan dalam hal apapun, diberikan amanat apa, ya, kemudian dia berkhianat, tidak bertanggung jawab. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila berdusta, apabila dia berkata, ya, apabila dia berbicara, haddatsa kadzaba, berdusta. Nah ini, ya, ini sifat yang kedua. Wa idza ahada ghadara, apabila dia, ya, berbuat janji atau membuat janji, ghadara, maka dia berkhianat. Ya, kalau buat janji khianat. Wa idza khasama fajara, apabila bertengkar, fajara, dia berbuat keji. Ingin memukul, ya, ingin bahkan sampai ingin membunuh. Naudzubillah. Ya, ini termasuk, ya, sifat-sifat kemunafikan. Orang beriman ketika berselisih, ya sudah, ya, itu tidak sampai berantem, selesai, ya. Walana a'maluna walakum a'malukum, ya, amalanku, amalanmu, amalan, sudah, masing-masing dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, itu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini terkadang ada orang yang berdusta terkait mimpi. Padahal dia tidak pernah mimpi ketemu Rasul. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasul, kemudian disampaikan kepada manusia, kemudian orang ini dieluk-elukan, dihormati. Karena apa?
Loh ini bisa ngimpi ketemu Rasul. Bisa ngimpi ketemu Nabi. Saya dari dulu belum pernah. Misalkan itu ya. Itu hanya menjual mimpi-mimpi dusta. Misalkan itu ya. Karena ada orang seperti demikian. Mimpi ketemu ini padahal nggak pernah sama sekali. Hanya sebagai untuk bahan obrolan supaya lancar ngobrol ya dan seterusnya misalkan. Dan ini mendapatkan ya ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Inna afral fira an yuriyar rajul ainaihi ma lam taroya." Ya, rawahul Bukhari. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah an yuriyar rajul. Seseorang mengklaim melihat ya, ainai suatu mimpi dengan matanya. Jadi di mimpi dia ngelihat matanya, oh ketemu Nabi. Oh ketemu siapa? Gitu. Mengklaim berarti hanya ngaku, tapi tidak pernah terjadi mimpi gitu loh. Semalam saya mimpi ketemu Nabi misalkan. Padahal nggak pernah ketemu Nabi, mimpinya gitu ya. Kemudian apa? Malam taroya. Seseorang yang mengklaim hanya mengaku-ngaku melihat suatu mimpi dengan matanya, namun tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya, atau hakikatnya dia tidak pernah bermimpi, namun menceritakan kepada manusia kalau dia bermimpi. Ini terkadang ada orang demikian, ya dusta. Padahal nggak pernah mimpi, ngomongnya mimpi, saya mimpi ketemu ini dan seterusnya, ya dikasih tahu sama ini, ya untuk memberikan wasiat misalkan, ya. Ini terkadang ya, ini kembali kepada dirinya masing-masing karena yang tahu dusta atau tidaknya kan dirinya dengan Allah. Orang lain kan hanya oh apa ya, oh benar-benar. Orang lain hanya mungkin mengiyakan, ya. Gitu. Nah, kemudian ya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ancaman yang sangat keras. Ya, kalau tadi kedustaan yang paling dusta adalah menceritakan mimpi yang bohong. Gitu ya. Dia tidak pernah mimpi tapi ngomongnya mimpi. Bahkan ngomongnya mimpi ketemu Nabi misalkan. Padahal dia tidak pernah mimpi ketemu Nabi. Nah, ini kan bahaya ini. Naudzubillah. Kemudian azab yang Allah ya berikan kelak pada hari kiamat bagi mereka orang-orang yang senantiasa berdusta dan tidak taubat sampai mati. Ya. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Nabi mengatakan, Nabi yang mulia mengatakan, "Ammar rajulu alladzi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah." Adapun laki-laki yang kau lihat wahai Muhammad disobek tulang rahangnya. Oh, disobek sama malaikat ini besok, ya. Yusharshir, ya, disobek, syarsyara, yusharshiru, menyobek, yusharshir disobek, ya. Sidquhu ila qafa, dari tulang rahang sampai tengkuk belakang. Wa min kharuhu ila qafa, dari hidung sampai tengkuk. Ya, dari rahang sampai belakang, dari hidung ya sampai tengkuk. Wa ainuhu ila qafa, lalu matanya ya disobek dari matanya juga, artinya sobekannya itu lebar sekali dari hidung ke mata kemudian rahang sampai ke belakang. Berarti kan lebar itu sobekannya. Ya, malaikat akan nyobek besok. Ya. Fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbah tablughul afaq. Maka dia orang yang seperti ini, siksaan seperti ini adalah bagi mereka orang yang keluar rumah pada pagi hari, fayakdzibu al-kadzbah. Kemudian dia menyebarkan kedustaan kepada manusia, tablughul afaq, sampai memenuhi cakrawala atau ufuk, artinya semua orang didustakan, gitu ya. Semua orang itu ditipu, dibohongi dengan ucapannya.
Ya, naudzubillah. Maka ini termasuk ya ancaman siksaan yang sangat berat, sangat pedih. Disobek rahangnya ya, sampai melebar, sampai arah hidung, sampai mata, kemudian sampai ke belakang ke tengkuk kepala. Ini ancaman siksaan bagi orang-orang yang senantiasa berdusta. Ya. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah sebagai suatu dosa bagi seseorang. Cukuplah sebagai suatu dosa bagi seorang bahwa dia mengatakan setiap apa yang dia dengar. Ya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan sampai kita mendengarkan langsung sampaikan. Mendengarkan langsung sampaikan. Kita tidak mengklarifikasi terlebih dahulu. Kita tidak pernah mencari kejelas apakah yang disampaikan kebenaran atau maka orang-orang yang apa yang disampaikan langsung disampaikan kembali, kita dengar langsung sampaikan, khawatirnya terjatuh kepada penyebaran berita-berita bohong, penyebaran berita-berita apalagi ketika di sosial media, di WA, di grup, ya, dapat kabar info masuk langsung share sana sini. Padahal apa? Beritanya berita dusta, beritanya berita bohong. Tidak tahu asal usulnya dari mana, tidak tahu kejelasannya apakah ini betul benar, beritanya benar atau hoax. Ya enggak? Maka begitu juga dengan apa? Kita mendengarkan kabar, mendengarkan info, jangan asal langsung disampaikan. Kecuali kalau memang betul mendengarkan dari sumber aslinya. Dari sumber aslinya. Maka sudah tepat. Tapi kalau bukan dari sumber aslinya, maka kita harus cross check tabayun. Apakah benar ini infonya? Kalau benar, baru kita sampaikan. Jangan sembarang menyampaikan baik secara lisan, apalagi sekarang dalam dunia sosial media. Langsung share. Kita nggak tahu hadis ini hadis palsu disampaikan kepada orang, di-share. Kalau orang mengamalkan hadis palsu, maka dia menanggung dosanya, kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dusta atau kebohongan. Kenapa? Dusta kebohongan termasuk dosa besar, dusta kebohongan termasuk salah satu dari sifat kemunafikan. Semoga kita terjaga, terlindungi dari sifat-sifat kemunafikan dan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.